Pada zaman dahulu kala di sebuah kampung yang sangat terpencil di daerah Asmat, Papua, hiduplah seorang gadis cantik. Ia tumbuh sebagai bunga desa yang cantik, sehingga anak-anak remaja dari kampung lain berlomba-lomba mendapatkan cinta dari sang bunga desa. Ia memiliki tubuh yang sintal, sesubur dan separat induk sagu yang syarat pati. Sorot matanya yang indah, raut mukanya jernih, menggambarkan ketenangan. Wajahnya penuh kasih dan suaranya yang halus. Gadis tersebut bernama Bis. Bis menikah dengan seorang laki-laki bernama Bawarko. Cintanya pada Bis begitu besar. Pekerjaannya berburu di hutan. Ia adalah seorang pemanah handal dari kampungnya. Sekali anak panah lepas dari busu Bawarko, tak satupun binatang lepas dari bidikannya. Akan tetapi, ia memiliki sifat pencemburu. Watak dan karakteristik penuh curiga membuat Bawarko selalu dirudung kecemasan dan takut kehilangan. Setiap Bis ditinggal berburu, Bawarko memasukkan Bis ke dalam honai lalu ditutup rapat-rapat dari luar, agar kecantikannya tidak dilihat oleh pemuda-pemuda desa yang pada saat Bis masih gadis selalu menggoda dan ingin mendapatkan cinta Bis. Oleh karena berbagai kelebihan itu, Bis tidak dapat kebebasan dan ruang gerak. Bis selalu terkurung dalam honai, tidak mendapat makanan yang cukup, serta tidak dapat membersihkan badan dengan baik. Akhirnya, segala kekayaan tubuh yang dimiliki Bis menjadi sima. Kemolekan dan kecantikan yang Bis miliki sebelum menikah dengan Bawarko akhirnya hilang. Kini, Bis menjadi kurus kering, badannya tinggal tulang, berbalut kulit, bola matanya cekung, dan kecantikannya pudar, bagaikan bintang yang tertutup kabut tebal. Endo sebagai ayam Bis sangat marah kepada Bawarko atas perlakuan terhadap Bis. Endo berkata, "Kau bodoh, Bawarko. Seharusnya istri yang cantik itu diperlakukan dengan kasih sayang, dirawat dengan baik dan disuruh bersolek agar tetap cantik dan menawan. Diberikan makanan yang bergizi agar tubuhnya dapat memproduksi ASI yang berbobot dan bermanfaat ketika kelak kalian memiliki anak-anak atau keturunan. Bis itu seharusnya kau biarkan keluar dari honai pada saat kau berburu, jadi embis tidak akan diam saja terkurung di dalam honai." Pada suatu hari, Bawarko akan berangkat berburu. Kali ini ia merencanakan akan berburu jauh ke tengah hutan dan pergi lebih lama dari yang sebelumnya. Sebagaimana biasanya, setiap Bawarko pergi berburu, Bis dimasukkan ke dalam gulungan tapin. Hal ini ia lakukan karena cintanya dan takut Bis hilang, serta agar kemolekan dan kecantikan Bis tidak dilihat orang. Honai pun ditutup rapat-rapat dengan daun sagu dan rumput alang-alang. Orang tua Bis mendengar sikap dan perbuatan kejam suami Bis. Mereka mendatangi honai putrinya. Mereka kemudian membuka daun-daun sagu dan rumput alang-alang yang menutupi tempat Bis dibelenggu kebebasannya. Mereka mendapati Bis dan honai dan ditutup tapin dalam keadaan kurus kering, lemas, dan layu. Lalu Endo berkata kepada Bawarko, "Begitu kejam, Bawarko. Engkau tidak berperi kemanusiaan. Engkau telah melanggar adat leluhur kami. Roh-roh nenek moyang akan marah dan mengutuk sifat dan perbuatanmu yang kejam, buruk, dan tak mengenal rasa kasih sayang. Bis anakku, tak ada kesempatan baik yang datang dua kali. Sekaranglah saatnya." bujuk bapaknya dengan raut wajah ketuaannya. Bis yang sudah dalam keadaan lemah dan kotor segera dibawa ke sungai untuk dibersihkan dan dimandikan. Bis selalu diberi makan sekenyang-kenyangnya. Bapak dan mamanya pun segera mengisi perahu dengan perbekalan seperlunya. Bis yang sudah dalam keadaan lemah segera dinaikkan ke perahu
dan ditutup dengan tapin. Lalu kata ayam bis kepada bis, Mari bis, sekarang kita pergi jauh-jauh dari laki-laki kejam, kolot dan tidak berperi kemanusiaan itu. Ayo kita pergi menjauh dari kampung ini dan mencari tempat yang aman, agar suamimu tidak dapat menemukanmu lagi, bis. Lalu kedua orang tuanya membawa bis ke sebuah bukit yang sangat jauh dari tempat Bawarko. Kira-kira 3 hari 3 malam perjalanan dengan perahu, sehingga tak akan mungkin bagi Bawarko dapat menemukan bis kembali. Sungguh malang bagi Bawarko. Tidak terbayangkan sedikit pun sebelumnya akan terjadi peristiwa yang menyedihkan baginya. Saat itu Bawarko pulang pagi-pagi betul, membawa seekor babi hutan hasil buruannya. Sebelum sampai di Honai, Bawarko melihat tanda-tanda keanehan karena daun sagu dan rumput alang-alang yang dipakai untuk menutup pintu Honai sudah berserakan. Bawarko bergegas masuk ke dalam Honai, tetapi alangkah terkejutnya tak kala gulungan tapin yang dipakai untuk menutup bis telah kosong. Bawarko pun langsung menjerit sekuat-kuatnya, menangis dan meratapi istrinya yang telah hilang. Bawarko berkata, Oh embis, entah siapa yang mengambilmu. Tetangga sekitarnya segera datang untuk mencari arah jerit tangis itu. Jeritan pagi Bawarko memecahkan kabut pagi yang dingin. Di Honai yang kecil itu, para tetangga menemukan Bawarko yang sedang menangis sedih sambil bertanya, barangkali ada tetangga yang mengetahui kemana atau siapa yang membawa bis pergi dari rumah ini. Para tetangga pun menjawab tidak tahu. Para tetangga sebenarnya mengetahui bahwa bis dibawa pergi oleh orang tuanya. Tetangga pun berkata, Aku tak tahu Bawarko, aku juga tidak melihatnya. Lalu berkata lagi tetangga yang lainnya, Aku juga tidak tahu kemana bis pergi. Mungkin saja istrimu pergi karena perlakuanmu yang tidak berperi kemanusiaan, kejam dan menyakitkan. Kata Pumwiwits yang mengetahui persis bahwa bis diajak pergi kedua orang tuanya untuk menghindar dari perlakuan Bawarko. Sementara itu, bis telah diantar oleh kedua orang tuanya ke suatu tempat yang tidak mungkin lagi Bawarko dapat menemukannya. Bis dan orang tuanya melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah bukit. Lalu mereka berjumpa dengan seekor burung kasuari, dan kata kasuari kepada mereka, Mulai saat ini, Embis anakku, akulah ibu angkatmu, dan aku telah melihat jodohmu. Marilah, naiklah ke punggungku, aku antarkan engkau kepadanya. Dia seorang pengukir yang berhati mulia. Kata kasuari itu menghibur. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka tiba di dekat pohon gaharu yang tinggi dan besar yang berusia kira-kira 1000 tahun. Bis mendengar suara tiupan bunyi bumbung sambung menyambung dari atas sana. Kasuari berkata kepada bis, Dialah Nerkau, jodohmu, sang pengukir andal. Engkau akan hidup bahagia bersamanya. Temuilah dia, anakku, selamat. Kata burung kasuari itu. Burung kasuari pun berlalu dari hadapan bis. Dan bis berkata, Burung kasuari, jangan tinggalkan aku. Aku takut burung kasuari. Kata bis. Lalu kasuari berkata lagi kepada bis, Tenanglah bis, kau akan hidup bahagia dengannya. Selamat, semoga bahagia anakku. Kata burung kasuari. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Bis selalu membayangkan dirinya memakai pakaian yang terindah dan termewah. Kata bis, Aku bayangkan yang kugunakan terbuat dari daun-daun rumbia yang masih segar,
Kepalaku juga dihiasi kulit kuskus, berhiaskan pula bulu-bulu burung cendrawasih dan nuri berwarna. Aku pasti terlihat sangat cantik. Tidak berapa lama setelah pertemuan itu, kemudian Bis menikah dengan Derkau. Mereka hidup berbahagia, namun kebahagiaan tak ada yang abadi dan kekal. Suatu ketika suaminya berkata, Aku ingin mengabadikan kecantikanmu dalam bentuk patung embis, supaya semua orang tahu betapa sesungguhnya embis cantik, baik lahir maupun budi pekertinya. Sorot matanya cemerlang bagaikan bintang di malam hari. Derkau berbulan-bulan kemudian mengukir dan memindahkan kecantikan Bis pada batang pohon gaharu yang besar. Apa hendak dikata, begitu patung selesai diukir yang konon merupakan karya terbaik sang pengukir, tiba-tiba Bis pun meninggal dan arwahnya menjadi abadi dalam patung itu. Oleh sebab itulah patung Bis dari dulu hingga sekarang dianggap mempunyai kekuatan gaib dan menjadi legenda suku Asmat.